Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Nur Rahim. Saya lecturer Data Science di Purwadika. Saya mengajar di Purwadika sejak di awal 2020, begitu. Tapi saya berkecimpung di dunia Data Science sudah sekitar 2-3 tahun terakhir. Awal saya mengenal Data Science, saya mempelajari bahasa pemrograman R. Tapi karena perkembangan Python terus berkembang, saya mulai mengenal Python. Kemudian sekarang mulai fokus mendalami Data Science dengan bahasa pemrograman Python, kan begitu. Background saya menjadi pengajar selama 5 tahun. Ya, background pendidikan saya ilmu komunikasi. Saya mengajar di mata kuliah ilmu komunikasi dan statistik, begitu. Kemudian karena melihat perkembangan dari statistik terus berkembang, statistik digunakan secara luas di dunia industri. Kemudian perkembangan data science semakin banyak dibutuhkan di industri. Nah, pada saat itulah saya mulai mendalami bahasa pemrograman Python, data visualization, terus kemudian beberapa Power BI dan sebagainya. Purwadika saya kira salah satu institusi pendidikan yang sangat adaptif, kan begitu. Kemudian dia juga cukup adaptabel dengan beberapa industri. Beberapa program yang ada di Purwadika sesuai dengan minat saya di data scientist. Saya juga memiliki background di statistik sehingga saya kira linear dengan apa yang selama ini saya jalankan. Data science termasuk bidang ilmu yang sangat luas, kan begitu. Yang mana data science sendiri ditunjang oleh 3 bidang keilmuan yang sangat luas, ya. Satu di situ ada business knowledge, kemudian statistik, kemudian ada bahasa pemrograman, kan begitu. Nah, salah satu tantangan bagi saya adalah bagaimana tetap relevan dengan kebutuhan industri, kan begitu. Nah, oleh karena itu saya senantiasa update untuk menyesuaikan apa yang saya ajarkan sesuai dengan kebutuhan di industri. Ada beberapa tools yang harus kita kuasai di Purwadika. Yang pertama, kita tentu harus menguasai bahasa pemrograman Python. Sebenarnya ada banyak pilihan, ya. Kita bisa mempelajari Python, bisa mempelajari bahasa pemrograman R, kan begitu. Tapi komunitas terbesar di data science, ya, di seluruh dunia yaitu adalah Python. Tentu Python adalah fondasi yang harus kita kuasai. Kemudian yang kedua, kita harus menguasai juga tools-tools seputar data visualization. Ya, ada banyak opsi juga. Mungkin bisa kita menguasai Matplotlib, Seaborn, kemudian Plotly, Volume, dan selainnya. Kemudian yang ketiga, ketika kita ingin menguasai bagaimana memprediksi atau membuat prediksi yang cerdas untuk kebutuhan industri, kita bisa mempelajari mulai dari scikit-learn, kemudian kita mempelajari TensorFlow dan selainnya. Menjadi seorang data scientist, ada 3 skill yang harus kita kuasai. Pertama, bahasa pemrograman, kemudian domain knowledge atau business knowledge, kemudian yang ketiga yaitu statistik. Apakah kita harus jago statistik, apakah kita harus jadi jago matematik sebelum ketika kita ingin mempelajari data science? Tentu jawabannya tidak. Karena ketika kita mempelajari data science, kita tidak perlu sampai menghitung manual, statistik, matematik, dan sebagainya. Kita bisa menggunakan library-library yang sudah tersedia dari Python dan sebagainya. So, bagi teman-teman yang tidak punya background matematika, tidak ada background tentang statistik, jangan takut untuk belajar data science, karena data science akan terus digunakan dan relevan di industri 50 tahun ke depan. Industri terus berkembang, ya. Industri terus berkembang, kemudian teknologi juga terus berkembang, kan begitu. Kemudian data science membuat kita menjadi tetap relevan dengan perkembangan di industri digital. Nah, satu-satunya profesi yang di situ yang senantiasa berkembang yaitu data science, kan begitu. Karena data science sendiri dia akan mengikuti bagaimana industri itu bisa membuat prediksi-prediksi yang di situ dibutuhkan di pelaku bisnis itu sendiri. Ada beberapa hal yang saya lakukan untuk tetap update di data science, kan begitu. Pertama, saya senantiasa mengikuti workshop di beberapa startup, ada beberapa workshop yang saya ikuti, kan begitu. Kemudian yang kedua, saya mengikuti beberapa perkembangan seputar data science, pernah mengikuti dari podcast, kemudian dari paper di Medium. Kemudian yang ketiga, saya mengikuti beberapa project dengan beberapa rekan-rekan data scientist yang lainnya untuk senantiasa update bagaimana tantangan, masalah yang ada di industri. Kemudian yang tidak kalah penting dan nomor 3 adalah kita mengikuti beberapa program-program pendidikan secara online dan sebagainya, yang mana itu akan menambah apa yang saya kira dibutuhkan di dunia data science.